terkait dengan pengantar fikih muamalah. Ya masih pengantar nih kita ya. Jadi sebelum kita masuk ke bab inti-inti fikih muamalah, kita ketahui dulu terkait dengan landasan-landasan fikih muamalah ya, sehingga kita tidak terlalu jauh membahas, sehingga dalil-dalil yang akan dikeluarkan serta kaidah-kaidahnya bisa kita aplikasikan mana yang tepat, sehingga diharapkan dengan belajar ini nggak perlu ustadz yang menjawab, tapi diri sendiri yang menjawab mana yang pas, boleh atau tidaknya. Karena implementasi di lapangan itu bukan ustadz yang menjalankan, tapi pribadi-pribadi pelakunya, ya kan. Jadi karena itu kita harus kuat basic-basicnya. Nah, bagaimana? Nah, saat ini kita masuk ke dalam bagaimana muamalah dan tantangan modernitas ya. Nah, fikih muamalah dan tantangan modernitas ini adalah, kalau kita lihat perkembangan sains dan teknologi telah menimbulkan dampak besar dan telah banyak merubah perubahan besar di dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis ya, seperti tata cara perdagangan melalui e-commerce, semuanya serba online. Bahkan semua transaksi sekarang sudah tidak perlu datang ke counter-counter, cukup ada di genggaman. Benar Pak? Ini sudah berubah. Ya, zaman dulu transaksi harus tatap muka, harus ada saksi, harus bawa ini. Sekarang udah nggak perlu, kadang-kadang cukup dengan segenggam handphone kita bisa bertransaksi, barang datang ke rumah kita. Benar nggak Pak? Ini udah berubah jauh. Bahkan kita pun bayar apapun sekarang sudah tidak perlu lagi datang ke loket-loket pembayaran, cukup dengan bayar telepon, bayar listrik, semuanya dengan di genggaman semua. Udah berubah, udah berkembang ya. Oleh karena itu perubahan sosial dalam muamalah pun bidang muamalah berkembang pesat, cepat. Akibat apa? Globalisasi ini. Akibat dari globalisasi ini yang dia bisa terbendung, maka fikih muamalah pun pengajian itu tidak cukup secara a priori bersandar merujuk kepada kitab-kitab klasik ya, karena muamalah ini selalu berkembang, kita harus berubah juga. Fikih pun harus berkembang, sesuaikan dengan keadaan kondisi masyarakat. Maka kita nggak bisa saklek ya, nggak bisa kaku dalam beribadah, dalam bermuamalah. Banyak di antara saudara yang kaku, bentar-bentar haram, sebentar bid'ah, sebentar sesat. Hidup ini kok kaku banget, sehingga Islam tuh kelihatan tidak fleksibel ya. Islam seperti tidak mengungkung ke perkembangan zaman. Tidak, Islam tidak seperti itu. Yang statis kemarin kita sudah bahas ya, yang statis hanya Quran dan As-Sunnah. Tapi yang perkembangan zaman ini dinamis. Ini berkembang terus, berubah terus. Makanya ini perlu digali lebih lagi. Ya, perlu digali. Nah, teks-teks fikih klasik tersebut perlu diapresiasi secara kritis dan sesuaikan dengan konteks, tidak bisa sesuaikan dengan masa mereka ya, karena masa mereka berbeda. Imam Nawawi berbeda, Imam Syafi'i zamannya berbeda dengan kita, tapi kaidah yang dipakai tetap kita gunakan, metodologi yang digunakan tetap dipakai, metodologi yang mereka gunakan tetap kita pakai ya. Tapi konteksnya sudah berubah, konteks zamannya sudah berubah ya, dan disesuaikan selalu dengan perkembangan zaman. Itulah Islam ya. Islam tidak kaku, tidak sempit, dan selalu berkembang ya, sehingga Islam terlihat indah. Kalau Islam kaku kelihatan nggak enak Pak ya Pak ya. Apa-apa serba nggak boleh, karena banyak bid'ahnya dunia ini. Benar nggak Pak? Banyak bid'ahnya nggak? Wajah kita aja sudah Nah, wajah kita ada nggak Pak di zaman Nabi? Ada nggak Pak? Nggak ada. Wajah kita sendiri sudah bid'ah, udah nggak ada. Zaman Nabi nggak ada wajah kita yang wajar. Jadi seluruh tubuh kita semua sudah bid'ah
Ya, tapi yang kita lihat teks klasik ini sebagai koridor, sebagai batasan, sebagai boundary. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi nggak bisa dikungkung dengan dengan tradisi masa lalu. Zaman dulu nggak ada, ya memang nggak ada zaman dulu. Nah, ini yang harus kita pahami dalam mempelajari fikih muamalah sehingga tidak kaku. Nah, aturan syariat Islam dalam bidang muamalah yang bersumber Quran dan Sunnah umumnya prinsip bersifat umum, global, ya, umumnya sifatnya umum. Maka para ulama, para mujtahid diberikan majal atau lapangan yang luas, kesempatan yang luas untuk mengembangkannya secara detail dan aktual, sesuaikan dengan kondisi dan keadaan zamannya. Ya, tidak harus zaman Nabi, memang zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat juga nggak ada, zaman para imam mujtahidin juga nggak ada. Ya, maka sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemaslahatan umat. Ya, sesuai dengan kemaslahatan umat manusia yang selalu berkembang. Transaksi online zaman dulu nggak ada, sekarang ada. Nah, kita buat boundary-nya supaya tidak transaksi online itu bisa menjadi maslahat buat umat, bisa pergerakan ekonomi bisa cepat. Nah, siapa yang membuatnya? Ada regulasi, dikuatkan melalui regulasi, diatur semuanya. Itu bagian fikih muamalah juga mengatur regulasi. Sebenarnya banyak hikmahnya di sini. Ya. Nah, rumusan fikih muamalah yang sangat lengkap dan mendetail, ya, salah ketik, yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik, sebagian besarnya merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu dalam upayanya mereka merumuskan dan mengembangkan prinsip tersebut dalam bentuk yang praktis dan detail. Artinya apa? Ulama terdahulu sudah membuat kaidah, konsep segala macam. Nah, tinggal penerapannya sesuaikan dengan kondisi. Itu hebatnya ulama dulu membuat konsep. Kita hanya menerapkan, jangan membuat konsep lagi. Ya, batasannya, boundary-nya, ya. Nah, tentunya formulasi fikihmu mereka tersebut banyak dipengaruhi atau setidaknya diwarnai oleh situasi dan kondisi sosial zaman atau ekonomi yang ada pada zamannya. Bahkan di zaman Rasulullah berbeda kok dengan di zaman sahabat. Zaman sahabat juga berbeda di zaman Khalifah Umayyah maupun Khilafah Abbasiyah. Benar gak Pak? Berbeda. Sampai zaman Turki Utsmani itu terjadi perkembangan yang berbeda. Dan itu selalu berubah. Ya, selalu berubah. Sampai saat ini pasti akan berubah, apalagi dalam hal ekonomi. Ya, dalam hal ekonomi, makanya kemarin kan kaidahnya dikatakan, ya, kata Sayyidina Umar, nggak boleh jualan, ya, di pasar kami, la bai'a fi suqina man qad tafaqaha fid din. Nggak boleh berjualan di pasar kami kalau nggak mengerti fikih, dalam mengerti agama. Kalau nggak mengerti agama, tidak paham agama, nggak boleh jualan. Artinya apa? Ketika kita berjualan harus mengerti fikih. Nah, lihat kaidah hukum syariat ini. Ya, dalam kaidah hukum syariah, al-ahkamu yataghayyar bitaghyiri al-azminata wal amkinata wal ahwala wal adat. Hukum katanya bisa berubah karena apa? Perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat. Ini kaidahnya. Kaidah dalam fikih, hukum itu bisa berubah tergantung kondisi, tergantung zaman, tergantung tempat, terkandung keadaan, dan terkandung adat istiadat setempat. Nggak bisa kaku gitu. Termasuk pakaian ini termasuk
Muamalah nggak pakaian Pak? Hah? Termasuk muamalah nggak? Termasuk muamalah pakaian. Nggak bisa kita paksain pakaian seperti zaman Nabi. Nabi hanya membatasi boundary-nya, nutup aurat. Ya kan Pak? Ya. Jenis pakaiannya bebas aja. Mau pakai blangkon kayak, kita pakai peci kayak, ya kan? Di Arab ada gak peci Pak? Nggak ada. Sesuaikan, yang penting menutup aurat, sopan. Paling Nabi hanya membatasi apa yang disukai Nabi. Nabi suka warna putih, ya kita pakai warna putih, benar Pak ya? Nabi pakai selendang merah hijau, ya kita pakai selendang hijau. Atau kalau suka selendang putih, pakai selendang putih. Tapi model pakaiannya Nabi nggak batasin harus pakai pakaian itu, benar gak? Celana jeans zaman Nabi ada gak Pak? Nggak ada. Nabi mana mungkin pakai jeans, ya? Pakainya gamis langsung, berkembang. Sarung aja cuma ada di Indonesia, di Arab nggak ada sarung, ya kan? Masuk ke sarung juga dari Indonesia. Nah, di situ perkembangannya tergantung adat. Contohnya juga menikah. Ya, menikah Nabi cuma hanya batasin ada ijab qabul, ada wali nikah, ya kan? Ada orang yang nikah sama yang mau nikahin, ya kan? Ya. Itu syarat rukunnya, segala rukunnya. Nah, terkait tata cara pernikahannya diserahkan kepada adat istiadat setempat. Mau cara Sumatera Barat kayak, mau cara Jawa, mau cara Sulawesi, itu silakan. Itu muamalahnya disesuaikan kondisi. Boleh gak? Ya boleh, gitu. Nggak ada larangan hal tersebut. Mau cara Sunda, mau cara Jawa, mau cara Sumatera Utara, mau cara Aceh, silakan. Itu adat istiadat, sesuaikan dengan kondisi. Ya, itu muamalah. Begitu juga dengan ekonomi, berkembang terus. Ya, zaman dulu transaksi, ya misalnya waris, nggak ada yang namanya wanita itu menjadi saksi. Dulu saksi itu kalau wanita berarti harus 2 orang, ya kan? Dalam surah Al-Baqarah 282 kan jelas tuh, 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki, 2 orang wanita. Sekarang bagaimana? Kalau 1 orang bisa nggak? Pakainya notaris. Notaris bagaimana kedudukannya? Notaris yang punya perempuan lagi Pak, gimana Pak? Cuma 1 aja. Nah, bagaimana tuh kedudukannya? Nah, zaman sudah berkembang, ada regulasi, ada undang-undang yang menguatkan itu. Bisa jadi saksi diganti. Bukan hanya bentuk orang, tapi bentuk berkembang. Aturan berkembang, ya, dan segala macamnya, ya. Nah, tadi tempat, keadaan, dan adat istiadat, jadi memang bisa berubah. Keadaan juga begitu. Bisa jadi kasusnya sama, ya. Ada orang, misalnya seorang meneliti kasusnya sama, tapi datanya berbeda. Hasilnya sama berbeda Pak. Datanya satu di Jawa Barat, satu di Jakarta. Neliti dengan kasus yang sama, mungkin kuesioner pertanyaan sama, kira-kira hasilnya, kesimpulannya bisa sama atau pasti berbeda? Kemungkinan besar berbeda Pak. Pasti berbeda. Seorang peneliti pasti, apalagi kita yang meneliti keadaan sosial, pasti hasilnya akan berbeda. Nah, fikih pun seperti itu, tidak bisa diterapkan. Makanya kadang-kadang orangnya sini, kok pengikut Imam Syafi'i kok nggak ngikutin mazhab Syafi'inya? Imam Syafi'i beberapa itu nggak diikutin. Ya kondisinya berbeda. Zamannya Imam Syafi'i berbeda dengan zaman Indonesia, mayoritas Syafi'i, ya. Tapi kok bisa berbeda fatwanya, mengikutinya dengan mazhab Imam Syafi'i itu sendiri? Karena kondisi keadaan Imam Syafi'i berbeda dengan saat ini. Paham nggak maksudnya ya? Tapi kaidah yang dipakai sama, metodologinya pakai metodologinya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Hasilnya berbeda. Itu sering terjadi. Yang kemarin kita sudah bahas kan tentang mujtahid mutlak, ada mujtahid ghair mustaqil, ada mujtahid muqayyad, ada mujtahid tarjih. Bisa jadi yang mujtahid berbeda dengan hasil istihad Imam mazhab
imam mazhabnya. Itu udah kita bahas tuh. Jadi nggak usah, jadi jelas itu dari situ. Nah, contoh-contoh dalam ekonomi, keadaan tempat, ada dalam produk bank syariah, ada al-mudharib, yudharib, dalam akad mudharabah, ya kan, ada al-muajir, ada yuajir, ya, atau terkait dengan ijarah. Ada yang kombinasi dua-duanya, ijarah muntahiyah bin tablik atau bai'ut takjir, ya, ada musyarakah mutanaqisah, ada musyarakah muntahiyah bin tablik. Itu berkaitan dengan perkembangan akad-akad atau produk di dalam perbankan syariah. Dalam kartu kredit ada kafalah wal ijarah, ada qard wal ijarah, ada murabahah wal wakal dalam pembiayaan murabahah di bank syariah, dan segala macamnya berkembang terus karena disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, kebutuhan masyarakat. Konsepnya sama, cuman tinggal dikombinasi, dijadikan satu akad. Paham nggak sini ya? Nah, ini berkembang terus. Maka prinsip ibadah dan muamalah bagaimana kaitannya dengan ijtihad dan pengembangan hukum Islam? Ya, harus dipahami juga nih. Harus berbeda. Prinsip ibadah dengan muamalah itu jelas berbeda. Ya, ibadah dengan muamalah itu berbeda. Maka dikatakan bahwa prinsip ibadah dan muamalah bagaimana kaitan dengan ijtihad dan pengembangan hukum. Kita lihat. Kalau prinsip ibadah ubudiyah, ya, maka dia bersifat pertama tetap, nggak boleh berubah. Ibadah dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Sholat dari dulu 4 rakaat, 4 rakaat kalau isya. Maghrib 3 rakaat, 3 rakaat, nggak berubah, nggak berubah. Dan tidak bisa berkembang karena memang dia nasnya qat'i, nasnya pasti. Ya, itu tidak boleh ngikutin perkembangan zaman. Puasa dari zaman dulu, puasa wajib ada di bulan Ramadan, nggak boleh pindah-pindah, berapa Pak? Itu udah nas qat'i, sudah ketentuan qat'i dalam Quran. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an lidasi wa bayyinatin, dan segala macamnya. Ya. Makanya kemudian dia bersifat khusus, eksklusif. Ya. Ya, tidak bisa bersifat umum. Dia khusus. Tata caranya, semuanya sudah diatur. Sholat juga begitu. Karena Rasulullah sudah membatasi usolli kama ra'aitumuni sholli. Sholat kamu seperti aku sholat. Ketika sholat Rasulullah begini, sahabat ngeliat begini, diikutin oleh sahabat. Tabiin ngikutin sahabat begini, diikutin terus sampai ke kita. Kita ngeliat guru kita ngeliat gurunya lagi, terus sampai kepada Rasul. Dan belajar sholat itu bersambung. Jangan lihat dari YouTube. Belajar Quran juga bersambung. Ya kok bagaimana? Jangan lihat dari YouTube belajar baca Quran, ngaco kita, nggak ada yang koreksi diri kita, ya. Dan nasnya lebih rinci, detail terkait dengan ibadah. Sampai rukuknya bagaimana, benar nggak Pak? Sedekapnya bagaimana? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, berbeda-beda. Yang mana? Ya tergantung mazhabnya. Kalau mazhab Syafi'iyah begini, yang lain beda. Takbiratul ihram ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Macam-macam. Yang mungkin mazhab Syafi'iyah begini, langsung masuk ke sini, ya. Kadang-kadang ada juga yang begini, muter-muter dulu baru disedekapin. Ada nggak Pak? Nah, ada juga. Kenapa? Beda pemahaman. Yang mana yang benar? Makanya belajar fikih mazhab supaya kita teratur. Kalau kita sholatnya pakai Syafi'i, jangan sholatnya pakai Syafi'i, wudunya pakai Maliki. Ngaco ntar jadinya. Harus konsisten dalam satu mazhab. Tapi boleh kita tahu mazhab lain, boleh nggak? Boleh, wajib, supaya kita nggak mudah menyalahkan orang lain. Oh, ada tuh yang seperti itu, supaya kita nggak kaku, nggak eksklusif tadi, ya, tidak inklusif. Perlu pelajarin supaya kita nggak mudah menyalahkan orang lain, ya. Dan peluang ijtihadnya jelas lebih kecil karena sudah lengkap. Jadi untuk ubudiyah itu sudah lengkap.
Ya, sudah dijelaskan oleh para imam mazhab dan nggak perlu ditambah-tambahin. Ulama sekarang nggak usah nambah-nambahin, udah ikutin mazhab itu lebih lengkap karena mereka lebih dekat kepada Nabi daripada ulama yang sekarang. Paham nggak Pak ya? Kadang-kadang ada yang buat ulama baru, ubaru, makanya bukan nama ulama ya. Kalau istilah sekarang ubaru, bikin sifat sholat Nabi menurut pendapatnya dia. Padahal dia tahu baru lahir kemarin tahun 1900-an. Padahal mazhab Syafi'i sudah nggak membuat koridor sifat sholat Nabi menurut mazhab Syafi'i begini, sifat sholat Nabi menurut mazhab Maliki. Ngapain kita ngikutin yang baru? Ini kan dari sunnah dan Quran dan sunnah. Emang mazhab tidak ikutin Quran dan sunnah ya Pak ya? Marah emang para imam mazhab nggak ngikutin Quran dan sunnah. Mereka lebih ngikutin Quran dan sunnah, lebih paham. Ini terkait dengan ubudiyah nih Pak, biar jelas nih. Kadang saya dikasih tuh buku sifat sholat Nabi yang ngarang si Fulan lah, saya nggak sebut namanya. Ya, dia banyak kan saya lihat baca berpendapat sendiri. Menurut pendapat ini, menurut pendapat saya, wah hebat banget, saya bilang gitu. Hanya mempelajari dari tekstual. Sedangkan para imam mazhab mereka melihat sendiri langsung para tabi'in, mereka melihat langsung tabi'in, melihat langsung para sahabat, langsung dituliskan lebih valid mana Pak? Apa? Yang baru apa yang ulama Pak? Dan itu banyak diikutin oleh orang-orang zaman sekarang dan itu merasa paling benar. Ini yang bahaya nih. Yang saya perhatikan merasa paling benar. Kemudian yang gak ngikutin buku itu salah semuanya. Makanya mereka menulis 212 kesalahan orang sholat. Wah, orang baru mau sholat aja udah salah. Kapan gua udah gak jadi tobat kan? Udah salah masuk neraka. Daripada saya sholat masuk neraka, mendingan saya gak usah sholat. Jadi orang yang baru mau tobat tidak serba salah gak Pak? Serba salah itu. Saya baru mau sholat aja udah salah. Mendingan saya nggak usah sholat daripada sholat aja masuk neraka. Benar nggak Pak? Kacau kayak gini pemikiran, pemahaman. Saya pernah lihat di buku 212 kesalahan orang sholat. Orang yang baru belajar mau sholat, ya Allah, ini orang yang sholat aja salah masuk neraka lagi. Mendingan saya nggak usah sholat, sama-sama masuk neraka. Ya nggak bisa begitu. Ya. Dalam kaidahnya, usuliyahnya, al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadulla ad-dalila ala ibahatiha, ala ibahatiha. Pada dasarnya dalam ibadah adalah haram. Ya, dasarnya ibadah adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkan. Artinya tambahan dalam ibadah itu sifatnya kecuali ada dalil yang membolehkan. Paham gak Pak ya? Jadi ibadah sudah qot'i, sudah jelas, nggak boleh ditambah-tambahin. Sholat yang 4 rakaat, yang 4 rakaat nggak boleh jadi 5 rakaat. Yang asar, yang maghrib 3 rakaat, yang nggak bisa ditambahin jadi 4 atau 5. Subuh saya mampu Ustaz 4 rakaat, ya udah tetap 2 rakaat. Walaupun dia mampu 10 rakaat juga tetap hanya 2 rakaat. Paham Pak ya? Puasa juga begitu, ada boundary-nya, ada batasannya. Puasa dari sejak matahari terbit sampai terbenam. Saya kuat kok sampai jam 12 malam, nggak boleh. Karena dasarnya nambah-nambahin itulah yang bid'ahnya. Kalau itu boleh kita bilang bid'ah. Saya puasa nih, kuat Ustaz sampai jam 12 malam. Iya boleh kuat, tapi tetap nggak boleh gitu. Masalah bukanya mau mutih kayak terserah, mau pakai air putih dong, mana nasi putih, silahkan. Yang penting buka. Tidak ada diharuskan. Yang pakai nasi putih, yang mau puasa putih bid'ah, dan tetap mereka buka kok. Yang nggak boleh kalau nggak paham nggak Pak sini Pak ya? Kan ada orang tradisi Jawa tuh suka mutih Pak ya. Kalau saya buat selama tidak melanggar syariat, silakan aja. Mau mutih kok, mau merah kayak, mau biru kayak. Nah ini harus dipahami ya Pak ya. Gitu.
Boleh selama dia bukanya di maghrib. Mau air putih dulu, habis itu masih air putih dia puasa lagi, ya terserah, yang penting sudah buka, ya Pak ya. Dia mau nggak makan ya silakan, mungkin dia mau ibadah fokus kayak makan sekedar kenyang, terus habis itu mau zikir lagi, bisa jadi nggak Pak? Ya silakan, ya para wali juga begitu. Bahkan Rasulullah kadang cuma buka cuma seteguk air, pernah ya. Habis itu nggak makan lagi sampai pagi, pernah sampai sahur baru nggak makan karena ibadah. Boleh, Rasulullah pernah gitu. Yang penting bukanya sudah sesuai batas, sesuai aturan. Ya, begitu juga dengan muamalah. Al-aslu fil muamalah ibahah hatta yadulla dalila ala tahrimiha. Pada dasar semua aktivitas muamalah itu dasarnya boleh, kecuali ada dalil-dalil yang melarangnya. Nah, makanya dari kaidah ini bisa diambil kesimpulan. Ya, kalau berkaitan dengan ibadah, ya, itu dasarnya adalah perintah. Yang diperhatikan adalah perintahnya. Ya, perintahnya coba balik. Kalau ibadah perintahnya sedikit tapi larangannya banyak, makanya dasarnya haram. Paham gak Pak? Tapi kalau muamalah dasarnya ya perintahnya banyak, larangannya yang sedikit. Paham gak Pak? Bisa dipahami kan ya? Jadi yang diperhatikan dalam muamalah adalah larangannya, karena semuanya dasarnya boleh. Perintahnya boleh. Yang perlu dikasih diperhatikan adalah larangan haram-haramnya itu. Dan larangannya sedikit, tapi bolehnya Kalau dalam muamalah larangannya sedikit, tapi bolehnya Tapi dalam ibadah perintahnya sedikit, larangannya paham gak kira-kira? Ya. Maka ketika kita bermuamalah boleh semuanya dasarnya, kecuali kalau ada larangannya. Riba dari sisi caranya tidak mengandung riba, tidak mengandung gharar, tidak mengandung tadlis, ya, tidak mengandung apalagi Pak, maisir, ya, dan segala macam. Dikit larangannya, sedikit gak Pak? Dari jenisnya tidak mengandung babi, tidak mengandung bangkai, dan seterusnya. Itu muamalah. Kalau ibadah perintahnya sedikit, perintahnya sholat, puasa, zakat, ya kan? Sholat, puasa, zakat, sama haji, itu aja. Berudu. Tapi larangannya banyak gak Pak? Dalam haji nggak boleh begini, dalam haji nggak boleh begitu. Baterainya habis ya? Habis baterainya. Ya, makanya di dalam ibadah, ya, larangan itu lebih banyak. Dalam sholat nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh bicara, nggak boleh ini itu. Bener nggak? Bisa membatalkan sholat. Puasa juga begitu. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Larangannya banyak banget. Yang harus dipelajari larangannya. Makanya para santri-santri di pesantren lama belajar ubudiyah. Yang dipelajari adalah larangannya Pak. Bener nggak Pak? Kalau perintahnya sedikit, larangannya yang bejibun. Haji juga begitu gak Pak? Banyak gak Pak larangannya? Nggak boleh bunuh binatang. Kalau bunuh nyamuk aja kita bayar dam. Iya Pak, lagi haji, bener kan? Udah pakai ihram berarti haram tuh apapun tuh. Selain dari pelaksana ibadah sama di dalam sholat juga gitu. Kalau udah takbiratul ihram maka haram semuanya. Selain aktivitas ngomong aja batal gak sholatnya? Batal. Puasa juga begitu. Kalau sudah waktu subuh, maka haram semua selain aktivitas yang dibolehkan dalam puasa. Paham gak maksudnya Pak? Hah? Begitu juga dengan haji. Kalau udah pakai kain ihram, udah nggak boleh melakukan, bahkan berhubungan dengan istri aja udah
Puasa juga begitu, udah masuk terbit matahari udah nggak boleh berhubungan dengan istri, nggak boleh macam-macam, ya kan? Nah itu yang perlu diperhatikan. Beda dengan muamalah. Muamalah dasarnya boleh. Yang diperhatikan selama dalam muamalah tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur tidak jelasan, harus jelas semua dalam muamalah. Makanya harus ditulis, faktubuhu, ditulis. Akadnya jelas. Dari jenis barangnya tidak boleh mengandung khamr, tidak boleh mengandung tadi apa namanya? Nah, babi dan segala macamnya. Itu asalnya. Dan itu dipahamin. Jadi larangannya lebih sedikit, makanya enak muamalah. Kita hanya perlu pelajari larangannya aja. Bolehnya banyak. Silakan kita berinovasi dalam bisnis. Boleh gak Pak? Karena dasarnya boleh. Nah, hukum muamalah dalam Al-Quran. Ya, azan dulu apa gimana nih? Azan dulu deh, sini tangan. Kita azan dulu Pak sambil nunggu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pokok-pokok muamalah, yaitu tentang keharta bendaan atau muamalah maliyah yang adil dalam Al-Quran. Adapun prinsip-prinsip tersebut maliyah yang tersebut adalah satu, yaitu melarang memakan makanan secara batil. Artinya bisa juga melakukan transaksi secara batil. Dalilnya ya alladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kata-kata bil batil. Maka kata batil itu ya fil lughah maknanya adalah adzahibu azail. Meninggalkan hal-hal yang merugikan satu dengan yang lainnya. Maka dikatakan juga batala ya butulu butlanan. Jamak batil adalah bawatil. Ya. Maka transaksi atau maka prinsip ini adalah wahai orang-orang, janganlah kamu saling memakan harta atau bertransaksi ya dengan sesama kamu dengan cara yang batil, yang bisa merugikan satu dengan yang lain. Maksudnya seperti itu Pak. Ini yang pertama. Ya illa antakuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya. Dan kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dasarnya ada ridha, suka sama suka, artinya simbiosis mutualis, sama-sama menguntungkan. Nggak ada orang ingin bertransaksi sama-sama rugi, ada nggak Pak? Atau salah satu rugi? Ya, kita nggak boleh bertransaksi dengan cara saling merugikan, ya, di antara kamu. Ya, maka jangan kamu membunuh diri kalian sendiri. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Ya, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengasih. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, melaksanakan transaksi bisnis atas dasar ridho. Tadi antakuna tijaratan an taradin minkum. Ya. Artinya apa? Bahwa dasar transaksi dalam bisnis itu harus sama-sama suka, tidak bisa memaksakan kehendak, maka bisa batal. Makanya batil itu. Ya. Maka dasar yang kedua adalah prinsipnya adalah melaksanakan sama-sama ridho. Maka kita pelajarin dulu kalau kita bertransaksi, apalagi online, kita pelajarin dulu tokonya bagaimana, ya, bagaimana pendapat orang-orang. Terus kalau misalnya memang dia punya bentuknya perusahaannya bagaimana. Jangan fiktif. Karena banyak terjadi orang udah transaksi nggak taunya barangnya nggak sesuai dengan yang dikirim, ya Pak ya, banyak nggak? Apalagi transaksi online ini sering terjadi. Ya kalau dia sudah membuat ini kita tetap ridho, tetap belakang sih, berarti salah kita. Maka kita harus apa namanya? Memperhatikan barangnya mau kita beli, toko yang jualan juga harus diperhatikan. Enggak ada larangan dalam Islam untuk bertransaksi online, ya. Dan pencatatan transaksi
Ketiga adalah pencatatan transaksi hutang piutang. Ya alladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang beriman, apabila kamu melaksanakan hutang piutang sampai waktu tertentu maka tulislah. Artinya kita bertransaksi baik yang kaitan hutang piutang, jual beli yang bersifatnya tunda, pembayarannya tunda, berarti harus dicatat. Jangan masa percaya nggak tuh, belum tentu orang kalau udah ngeliat duit hijau, benar nggak Pak? Saudara udah bisa saling, udah nggak kenal saudara kalau udah kenal duit ya Pak ya. Buktinya apa? Ya urusan waris aja bisa saling bunuh-membunuh ya Pak ya. Gara-gara duit bisa putus hubungan silaturahmi. Makanya harus ditulis urusan apapun itu, pencatatan transaksi dalam setiap hutang apa dan transaksi bisnis itu harus jelas. Kalau kita sudah baca, maka baca dengan teliti itu setiap transaksi, mau asuransi kayak, mau jual beli kayak, mau hutang piutang kayak, semuanya harus dibaca dengan detail. Dan akad transaksi bisnis harus disaksikan oleh saksi, ya minimal notaris kalau zaman sekarang ya Pak ya. Harus di atas notaris yang diresmikan oleh negara. Ya, dia yang di backup dalam undang-undang. Minimal kalau kita sudah kenal pakai kwitansi di atas materai atau perjanjian di atas materai yang paling lemah-lemahnya lah ya. Kalau transaksinya mungkin nggak begitu besar ya cukup materai misalnya gitu. Dan itu bisa berubah. Nah ini prinsip-prinsip itu bisa menyetak materai, itu bisa saksi nggak Pak? Bisa nggak Pak? Cuma saksinya negara. Jadi saksi itu nggak harus bentuk wujud orang. Karena orang kalau udah meninggal gimana? Bingung nggak Pak? Iya nggak Pak? Kalau saksinya materai berarti kan yang bertanggung jawab negara. Negara kan selama negara Indonesia ada ya pasti dia berlaku. Tapi kalau saksi manusia, orang yang meninggal mana? Siapa yang mau jadi ditanyakan? Benar nggak Pak? Makanya biarpun ada orang saksi tetap di atas materai juga ada kan tanda tambahannya. Saksi orang hidup ada, 2 orang, materai juga tetap ada. Nah, itu. Maka dikatakan wa asyhidu idza tabayatum wa la yudarru katibun wa la syahid katanya. Dan persaksikan apabila kamu berjual beli, janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Ya. Nah, itu Al-Baqarah 282. Nah, ini juga larangan riba. Alladzina ya'kulun riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Artinya larangan riba itu jelas di dalam transaksi tidak boleh mengandung unsur riba. Karena orang yang makan riba itu seperti orang yang berdiri, ya, seperti orang yang berdiri terus kemasukan setan. Makanya tadi kan perkataan Sayyidina Ali jelas Pak ya, waktu itu. Kalau kita makan riba, sumartatum muriba, kita ketagihan selalu ingin lagi. Nggak mau berhenti kalau udah kena riba. Makanya susah kalau udah terjerat riba, ya, yang bertransaksi, yang meminjamkan juga ketagihan karena untungnya gede, ya. Yang bertransaksi juga susah untuk keluar karena bunganya berbunga lagi, semuanya nggak bisa terlilit, makin nggak bisa keluar, ya. Makanya banyak orang yang persamakan qalu innamal bai'u mithlur riba. Banyak orang yang menyamakan bahwa jual beli itu adalah sama, jual beli dengan nggak beda. Allah sudah menghalalkan jual beli, wa halallahu al-bai' wa harrama jelas Allah sudah mengharamkan riba. Riba ada banyak, nanti kita akan bahas khusus fikih riba nanti waktunya. Ya, ada riba nasi'ah, ya, ada riba jahiliyah,
riba fadl dan segala macam. Nanti ada perbedaan-perbedaannya, ya, dan seterusnya, ya. Ayat ini panjang kalau dijelaskan. Nah, keterkaitan sektor moneter dengan sektor real prinsipnya, yaitu wahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena jual beli terkait dengan sektor real tadi. Kalau jual beli terkait dengan sektor UMKM, itu jual beli. Tapi sektor moneter terkait dengan huruf uang, harga yang dibayarkan itu baru. Makanya Allah mengharamkan riba dalam bentuk itu. Ya, contohnya ada jual beli murabahah, salam, istisna. Ini juga ada perbedaannya. Kalau murabahah barangnya dulu terima, baru kita bayar, ya Pak ya. Kalau salam bayar dulu, barangnya datang belakangan. Kalau istisna pesanan dulu, bayar DP dulu, dibikinin dulu, baru sisanya kita barang sudah nyampe baru kita lunas. Itu perbedaannya. Perbedaan transaksi murabahah, salam dan istisna. Kalau jual beli online jatuhnya apa akadnya? Berarti transaksinya salam, karena kita bayar dulu baru barangnya datang. Kalau ke bank jual beli rumah kredit berarti kita akadnya murabahah, jual beli, cuman bayarnya tunda, barangnya dapat dulu baru kita bayar. Paham Pak sini ya? Nah itu contohnya. Ini berkaitan dengan moneter juga. Barangnya sektor, uangnya moneter, yang kita bayarkan bersifat moneter. Karena di situ pasti ada margin keuntungan. Keuntungan ini moneter, Pak. Ya Pak, pembiayaan mudharabah, mengaitkan uang modal dengan proyek usaha real dan segala macamnya. Ya, modal kita taruh, kita kerjasama dengan orang, ya. Nah, modal ini moneter, tapi usahanya sektor real. Paham nggak maksudnya? Nah, ini pasti terkait dengan sektor moneter dan sektor real. Ini nggak bisa dipisahkan. Yang apapun yang berkaitan dengan uang itu adalah moneter. Yang terkaitan dengan jual bersifat barang itu adalah sektor real. Itu muamalah, ya. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan la bai'a fi suqina illa man qad tafaqaha fid din. Jangan melakukan jual beli di pasar kami kecuali dia mengerti tentang fikih. Kecuali dia mengerti tentang agama, memahami agama, artinya harus belajar fikih muamalah dalam kalau kita mau bertransaksi jual beli, ya. Terus investasi dengan sistem mudharabah, musyarakah, ijarah. Ini surat Al-Muzammil, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Terus dalam surah ana thalitha asyarikina ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajat min bainihima. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain. Anjuran untuk bermusyarakah, gitu, ya. Kemudian sasaran kebijakan fiskal Islam melalui zakat, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ya. Ini fiskal. Jadi zakat itu merupakan salah satu instrumen fiskal dalam negara. Sekarang kita enggak, zakat ini terpisah, yang ngurusin lembaga zakat. Saya tuh paling enggak sepakat. Harusnya zakat itu yang megang negara. Dompet duafa tuh harusnya enggak perlu ada, saya bilang gitu. Ya, lembag, BMH, apapun itu kebijakan fiskal itu adalah sumber pendapatan negara. Cuman penyalurannya khusus, paham gak Pak? Kepada fakir miskin segala macam itu harusnya negara, karena itu di bawah undang-undang Pak. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dilindungi oleh itu, harus masuknya. Harusnya zakat itu masuk ke Menteri Keuangan, Departemen Keuangan. Mungkin ada dirjen khusus seperti pajak, ada dirjen zakat, dirjen zakat dan wakaf. Saya lebih sepakat itu, lebih sejahtera. Mungkin lebih ada unsur pemaksaan untuk membayar zakat.
Sekarang kan zakat hanya bersifat apa? Sukarela ya, mau bayar syukur enggak yuk. Padahal potensi zakat umat Islam di Indonesia ada 260 triliun. Tapi yang baru membayar, yang terkumpul dari semua lembaga zakat baru sekitar 9 triliun. Masih jauh gak Pak? Berapa yang belum dibayarkan? 250-an Pak. Potensinya 260 triliun. Yang baru membayar, yang tercatat di seluruh lembaga zakat baru sekitar kurang lebih 9 triliun atau 10 triliun. Masih jauh. Coba kalau negara turut campur, maka selesai sudah. Setiap orang yang gajinya langsung dipotong, pisahin pajak, zakat. Penyaluran Departemen Sosial yang bekerja sama dengan, nah boleh tuh BMH yang namanya dompet wafa itu hanya sebagai penyalur. Sekarang kan kadang-kadang tumbang tindih, di dompet wafa dapat, di rumah yatim dapat, di ini dapat, ya kan? Padahal yang lain nggak kebagian. Nah tinggal Kementerian Sosial yang mengatur pembayarannya. Saya tuh sepakat kalau zakat itu dikumpulkan oleh negara. Zaman Sayyidina Umar dikumpulkan oleh negara dalam bentuk baitul mal. Di sini aja belum. Semoga aja nih ya, wakil presiden kita nih kan kebetulan kiai ya, insya Allah mereka kira. Apalagi nih sekarang kemarin baru terpilih Kementerian Keuangan Menteri Keuangan siapa? Sri Mulyani menjadi ketua IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Ya, semoga bisa ada perubahan. Ya, saya berharap ada perubahan. Siapa tahu Kementerian Keuangan menggagas langsung zakat dikelola oleh negara. Tidak oleh. Nah, saya bilang, makanya saya di Hidayatullah saya bilang siap-siap BMH tutup, saya bilang gitu. Siap-siap BMH tutup, dompet doa Pak, siap-siap tutup. Ganti hanya itu, harus cari alternatif, saya bilang gitu. Akan dikumpulkan negara. Saya juga dengar-dengar yang kurang bagus, karena misalnya ada suatu lembaga zakat, saya nggak sebut, mereka bahkan untuk kita 100%, 20% untuk amil. Masa amil 20%? Dari mana aturannya? Makanya amilnya gajinya gede direkturnya. Nah itu keterlaluan, saya bilang gitu. Duit zakat dipakai buat memperkaya diri sendiri. Saya nggak sebut lembaga zakatnya. Ada selaporan dari orang zakat itu yang bekerja di situ bahwa ketika kita bayar zakat kepada lembaga zakat 20% untuk amil katanya. Padahal di ayat surat At-Taubah 60 cuman 12,5%, 1/8 haknya. Kenapa 20%? Dari mana? Ya Pak ya. Nah ini perlu kita pahami. Ini kebijakan fiskal masuk ke negara harusnya. Ini bagian juga dari fikih muamalah. Ini udah luas gak fikih muamalah Pak? Luas banget ya. Larangan menyuap, sugok ya, riswah itu larangan ya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, itu masuk bagian dari riswah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyuap sama yang disuap sama-sama masuk neraka, itu larangan. Ya kita sudah biasa Pak, suap menyuap ya, nyambok lempar amplop itu biasa, lempar tuh di Indonesia biasa. Terus memberikan keringanan bagi debitur yang nggak mampu. Kalau emang nggak mampu ada keringanan ya, dan seterusnya. Nah, bila perhatikan nas-nas Al-Quran tentang muamalah, sifatnya coba global, tidak rinci. Karena karakter global ini akan membuat hukum muamalah lebih elastis, lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Ya, karena sifat global tersebut, maka sunnahlah yang menjelaskan hukum muamalah menjadi rinci dan detail. Boundary-nya, batasannya itu yang hanya kita bilang adalah batasannya, tapi implementasinya silakan, inovasinya silakan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Selesai sudah pengantar fikih muamalah, hampir 2 bulan berarti ya. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan. Udah 7:30 nih. Saya tanggung selesaikan makanya. Hari katanya
Nggak ada? Ada apa? Ya, mungkin udah kemalaman kali. Ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya kita tutup. Semoga bisa menambah hasanah keilmuan kita. Besok berikutnya kita masuk dalam fikih jual beli. Berarti bab tentang jual beli. Atau nanti kita lihat nanti silabusnya. Waktu kan pernah saya kasih silabusnya ya, kita sesuaikan dengan silabusnya. Saya nggak lupa, kayaknya sih jual beli habis itu. Nah jual beli itu lebih luas lagi, baru itu agak seru ya. Kalau ini masih pengantar prinsip-prinsipnya insyaallah. Nah kalau gitu kita tutup dengan baca suratul Fatihah insyaallah. Kita akhir mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita, dimudahkan segala urusan kita, dilampangkan dada kita, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan soleha. Anak kita yang soleh dan soleha, keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, diberkahi Allah, dilindungi Allah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah.